Jadi kalau kita mau berbicara tentang sebuah kontekstual bisnis yang sustainable dan bertumbuh, kalau scale up tanpa sustainable bisa dengan cara mendadak diomsetkan tinggi. Tapi kalau bertumbuh dengan scale yang besar dan cepat tapi mau kemudian sustain, maka di back end side-nya harus dikuatkan. Baik itu people-nya, organization structure-nya, policy dan chart of authority-nya, quality management system-nya, sampai kepada control and evaluations dari sebuah proses-proses operation itu tadi. Karena tanpa itu, maka tidak akan pernah sustain scale-nya. Dan di era digital ini, dan di era sosial media atau konten era ini, antara customer dengan operation, itu sekarang itu sangat dekat sekali, tidak ada jarak. Sekarang dan ke depan, dengan perubahan ini, operation itu harus punya kemampuan yang bukan hanya menjaga stabilitas dan sustainability pertumbuhan tadi, tapi juga dia harus punya untuk kemampuan melakukan inovasi-inovasi terhadap yang akhirnya nanti menciptakan new customer experience. Sekarang dan ke depan, justru operation itu sangat dekat engagement-nya dengan customer, sehingga bahkan operation itu harus sanggup melakukan sebuah terobosan inovasi inisiatif untuk membangun customer experience-nya. Jadi nggak cukup operation itu hanya efisiensi. Banyak sekali operation management itu di belakang itu yang dalam kompleksitas ini dinaungi nantinya dengan supply chain management. Itu yang justru menjadi kendali bahkan menjadi sebuah inisiatif perusahaan membangun bisnis model barunya. Tim Cook itu pertama kali itu adalah sebagai Senior Vice President Operation di tahun 1989. Tugasnya dia waktu itu adalah mengefisienkan warehouse distribution center-nya yang ada di Eropa. Kemudian 2005 dia jadi Executive Vice President Sales dan Operation. Jadi di sini ada dua, sales adalah yang kemudian selling atau sales dan kemudian operation. Padahal di sales itu sendiri adalah basisnya adalah operation. Nah, baru tahun 2005 Tim Cook jadi COO. Di dalam kepemimpinannya Steve Jobs, itu Apple itu luar biasa. Brand awareness-nya bagus, produk-produknya luar biasa, inovasinya pokoknya luar biasa. Dalam konteks product development sama kemudian marketing brand awareness. Karakter COO yang menjadi CEO kayak Tim Cook itu adalah dia berangkatnya, kalau kita ngerunut setelah jadi CEO, produk inovasinya Apple itu nggak terlalu banyak. Tapi apa? Profitable. Dia bukan seorang yang berbasis kayak Steve Jobs innovator. Maka produk variansnya yang dimunculkan oleh Apple terakhir ini adalah tidak terlalu banyak inovasi-inovasinya. Tapi dia tahu kebutuhan basic baseline-nya apa, produk inovasi basicnya apa, dan dia push untuk dijual, tapi kemudian dengan cara yang efisien, maka kemudian profitability-nya sangat baik. Nah, yang menjaga ini semua di belakang itu adalah teman-teman operation biasanya diwakili oleh COO. IKEA itu awalnya tahun 43 itu adalah dia itu sebuah perusahaan katalog mailer. Dia jualannya ngirim-ngirim katalog lewat surat. Terus orang nantinya milih di katalognya itu, terus dikirim, dia pilih yang mana, nanti baru dikirim. Baru setelah itu dia membuat sebuah toko retail offline. IKEA itu kan proses model bisnisnya itu dia jualan furniture modern dan akan diassembly oleh customernya. Harus dipasang dan dirakit oleh customernya. Beda dengan furniture yang pada umumnya. Mereka biasanya pre-assembly. Jadi si customer itu udah tinggal bawa dengan jadi. Nah, ini dipakai untuk kemudian to be assembled. Untuk dirakit. Operation ini juga membangun inisiatif untuk penciptaan inovasi customer experience. Dalam konteks operation logistik, jadi teman-teman, operation logistik itu selalu berbicaranya gini, efisiensi. Maka kemudian bayangkan berapa saving cost, delivery, shipping, antar gudang, antar toko, dan sejenisnya. Kemudian, karena bentuknya itu flat pack-nya, kemudian ketika mengirim dalam kontainer, itu kemudian yang namanya pengiriman itu full kontainer, nggak ada udara. Ingat ya, di dalam dunia logistik operation, udara hampa itu adalah cost. Bayangkan, semuanya menjadi efisien. Tapi sebetulnya apa? Ini yang saya bilang, bahwa operation pun bisa menjadi initiator untuk membangun inisiatif inovasi customer experience baru. Untuk produk-produk barunya menciptakan customer experience baru. Pada saat itu, di Eropa itu, orang kaya yang punya mobil. Kalau mau beli furniture, maka harus punya mobil. Tidak semua punya mobil. Maka mereka akan dibawa pakai angkutan umum atau bis umum. Bayangkan kalau furniture-nya udah dirakit, gimana cara bawanya? Apa proses
bisnis yang dilakukan oleh IKEA pun itu basis R&D-nya dulu, research-nya itu adalah dari customer experience. Agar dia bisa gampang menenteng, bisa gampang dia masuk ke public transport dan membawa produknya itu. Proses rantai supply chain itu berangkatnya dari planning. Planning itu adalah forecasting. Forecasting itu adalah projection. Nah, yang sering salah mendefinisikan forecasting itu adalah target omset. Itu salah. Dalam dunia operation, itu target omset atau revenue itu bukan forecast. Di situ itu target sales berupa rupiah. Orang operation itu fokusnya kepada forecast itu adalah projection number berapa quantity. Basisnya volume dan quantity. Nah, untuk mendapatkan volume produk A, produk B, produk C di situ, nah, dia forecast itu harus diskusi sama orang sales, sama orang marketing. Sales, lu mau apa bulan depan? Mau berapa jualannya? Produk A berapa, produk D berapa, dan sejenisnya. Lu akan ada program apa? Marketing lu akan ada campaign apa? Lu akan ada kemudian program apa untuk marketingnya? Muncullah angka forecast. Dari angka forecast itu, maka kemudian operation akan bergerak di pabrik. Pabrik akan bikin yang namanya tadi supply planning, production planning. Dari production planning tadi, maka kemudian harus tahu yang namanya supply planning, sourcing tadi. Sourcing itu apa? Sourcing itu mulai dari butuh raw materialnya berapa, butuh packaging berapa, butuh orang berapa, butuh gudang kapasitasnya berapa, kan harus dihitung semua. Baru setelah itu masuk ke line produksi. Di line produksi butuh line berapa, harus kerjanya berapa shift, harus kemudian berapa orang, dan sejenisnya. Setelah produk fisiknya jadi, baru kita berbicara siapa yang mendistribusikan ke distribution center fisiknya, baru kemudian dikirim ke distributor, entah dikirim ke reseller, dikirim ke marketplace. Nah, itu adalah distribution channel. Distribution channel itu adalah yang mengeksekusi biasanya siapa? Sales. Jadi yang forecast angka tadi sales, nanti balik lagi yang eksekusi untuk penjualannya di ranah downstream. Tadi kan ada upstream, ada downstream kan? Downstream itu adalah seorang sales. Jadi sangat dekat. Nah, begitu pun ternyata dari market research, marketing datang, gua ada komplain ini, maka harus bikin R&D, product development-nya seperti apa? Datang ke back-end, ke operation lagi. Ingat yang tadi ceritanya, kayak dia riset bahwa dulu kalau mau bawa furniture, kalau bawa aja furniture yang sudah di-assembling, naik public transportation, kan nggak muat. Akhirnya dibikin yang model IKEA, yang untuk dirakit, sehingga di-pack-nya berupa flat kardus, sehingga orang bisa bawa kemana mana. Sangat dekat sekali. Bahkan sekarang, contoh, kalau jualannya di online, marketplace atau website atau TikTok atau sosial media, di online nih. Siapa yang ketemu pertama dengan customer? Yang pada saat nganter barang. Siapa? Kurir kan? Kurir itu siapa yang tanggung jawab? Orang operation. Nah, kalau kita orang operationnya yang inovatif, di dalam packaging kita waktu kita ngirim nih online, nih jualan online yang ngirim ke Mas Hugo belanja. Packaging itu buat saya adalah alat komunikasi, alat melakukan brand awareness, alat melakukan informasi, alat melakukan komunikasi. Packaging aja udah jadi alat komunikasi, atau bahkan sampai alat untuk melakukan feedback. Ketika kita ngirim, Anda mau kasih feedback atau mau kasih voucher untuk pembelanjaan berikutnya. Pada saat mau nge-pack, Anda masukin vouchernya tadi, atau Anda masukin form feedbacknya tadi. Jadi operation itu udah nempel sama customer sekarang itu. Bahkan packaging aja bisa dipakai untuk inisiatif customer experience sekarang itu. Dan siapa yang harus memikirkan itu? Yang harus memikirkan itu inisiatifnya adalah dari orang operation yang punya pemikiran inovasi tadi.